Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Tusadia Putri dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan membahas tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani sebagai umat Islam. Baiklah, kita masuk ke dalam materi, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, manusia membutuhkan petunjuk untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia hidup tanpa arahan. Maka Allah menurunkan wahyu berupa kitab-kitab suci melalui para nabi dan rasulnya sebagai pedoman hidup. Kitab-kitab Allah berisi ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah, akhlak mulia, dan aturan hidup yang membawa manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dalam Islam, kita diajarkan untuk mengimani bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab suci, dan di antara kitab-kitab itu ada 4 kitab yang wajib diimani, yaitu yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengimani kitab-kitab ini merupakan rukun iman yang ketiga, yang artinya kita harus percaya bahwa semuanya adalah wahyu dari Allah, meskipun sebagian isinya telah diubah oleh manusia, kecuali Al-Quran yang masih murni dan terjaga keasliannya sampai hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu kitab Taurat. Yang dimana kitab Taurat adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Isi Taurat banyak berisi hukum-hukum yang tegas seperti larangan dan perintah yang sangat jelas. Dalam Islam, Taurat diakui sebagai kitab suci, namun isinya telah mengalami perubahan oleh tangan manusia. Contoh hukum dalam kitab Taurat yaitu larangan mencuri, membunuh, dan berzina. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kitab Zabur, yang dimana Zabur adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini lebih banyak berisi pujian kepada Allah, syair-syair, doa, dan nasihat tanpa terlalu banyak hukum atau syariat seperti dalam Taurat dan Al-Quran. Dalam kitab ini, Nabi Daud dikenal sering memuji Allah dengan suara yang sangat indah. Selanjutnya kita masuk poin yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ajarannya menekankan kasih sayang, kelembutan hati, dan kebaikan kepada sesama. Kitab Injil mengajarkan tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Namun, sama seperti Taurat dan Zabur, kitab Injil yang asli juga sudah tidak murni lagi karena telah banyak diubah oleh manusia. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dan pengganti kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini berlaku untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Al-Quran dijaga keasliannya oleh Allah dan isinya mencangkup segala aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, muncul pertanyaan, kenapa kita harus mengimani kitab-kitab Allah? Jawabannya, mengimani kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Artinya, kita meyakini bahwa semua kitab tersebut adalah wahyu Allah, dan Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dan berlaku hingga akhir zaman. Nah, dari penjelasan materi yang tadi, saya mengajak semuanya untuk marilah kita cintai Al-Quran dan jadikan pedoman dalam hidup kita.
Dengan mengenal kitab-kitab Allah, kita semakin paham betapa Allah sangat sayang kepada kita semua. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.